Setelah kita menyaksikan beberapa data fakta tentang Syiah Rafidhah, bahwa mereka bukan Islam, mereka mencaci maki para sahabat, dan mereka bertakyah. Dan takyah bagian dari ajaran mereka memang. Sehingga membuat mereka yang awalnya cuma 3 orang menjadi 500 juta umat. Dan sekarang saya akan memberikan fakta kepada kalian kalau pendapat para keempat imam mazhab sudah memberikan senter kepada kita, penerang, bahwa orang-orang Syiah ini yang ada di Iran terkhusus, yang dimana MUI dan beberapa ulama di Indonesia, bahkan ada Habib yang juga meneliti mereka, ajaran Syiah ini keluar dari Islam, yang dimana akidah-akidahnya kufur. Otomatis Syiah bukan Islam, dan Islam bukan Syiah. Banyak yang berkomentar di channel Harry Pras. Tuh lihat, kita ini mengedepankan kemanusiaan. Kita mengedepankan rasa empati kepada warga Gaza. Saya pribadi, ketika melihat umat Islam di Gaza dibantai, dibombardir, dijadikan tumbal oleh orang-orang Syiah Iran dengan terus-terusan memelopori perang, di mana mereka menggerakkan Hama untuk apa? Untuk membuat Palestina hancur sehancur-hancurnya. Sekarang sudah hancur. Lihat kondisi Gaza sekarang, hancur. Semua karena apa? Perang. Perang akan melahirkan kehancuran. Dan mereka ketika ada teriakan perdamaian untuk mendamaikan dua negara ini, mereka tidak mau. Tidak mau. Ada yang komentar seperti itu, teman-teman. Tidak mungkin Yahudi ini akan bisa berdamai dengan Palestina. Karena apa? Yahudi atau Israel mengakui Ardus Syam adalah tanah warisan mereka. Jadi dengan alasan itu, orang Islam harus perang terus-terusan. Nggak boleh damai. Nggak boleh, teman-teman. Akhirnya apa? Seperti ini sekarang. Jadi begitulah rumusnya. Nggak boleh damai. Tapi memang pada akhir zaman, negara Iran ini beserta Yahudi akan jadi satu. Karena Dajjalnya akan muncul dari sana, teman-teman. Yang memimpin 70.000 orang Yahudi. Jadi kalau kalian melihat rekam jejak dari orang-orang Syiah Rafidhah, ya kalian akan sedih melihat pembantaian mereka lakukan. Dan mereka sangat benci kepada pengikut Al-Imam Syafi'i. Sehingga apa? Di Iran dulu, pengikut Al-Imam Syafi'i habis dibantai oleh mereka. Jutaan umat muslim, pengikut Imam Syafi'i habis dibabat. Dibantai sama mereka. Gak mau baiat kepada Syiah, dibunuh. Di Palestina juga begitu mereka. Kepada pengikut Imam Syafi'i, dibunuh. Lalu sekarang ujuk-ujuk ada orang menganggap bahwa Syiah itu adalah bagian dari mazhab Islam. Kemana pemikirannya? Ya Allah. Tapi ya sudah, kalau kita mau berbicara masalah fakta, kita akan buka fakta pendapat keempat imam mazhab mengenai Syiah Rafidhah yang ada di Iran. Terkhusus mereka yang mengkafirkan para sahabat. Ketika mereka tidak mengkafirkan sahabat, artinya mereka lagi takyah on. Ketika takyah off, mereka akan habis-habisan mencaci maki sahabat. Mencaci maki kita, mengkafirkan kita. Begitu. Ya, kita mulai dari mazhab yang pertama. Kata Imam Abu Hanifah, barang siapa yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka dia itu kafir. Kata Abu Hanifah. Terus yang kedua, kata Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik bin Anas ketika melihat fenomena orang-orang yang mengingkari kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan sangat hobi mencela para sahabat Nabi? Kata beliau, orang-orang semacam ini tidak punya tempat di dalam Islam. Tegas bukan? Tegas. Terus kata Imam Syafi'i, barang siapa yang mengingkari Abu Bakar adalah seorang imam, khalifah, maka orang tersebut berpaham Rafidhah. Ini kata Imam Syafi'i. Terus yang terakhir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ini diriwayatkan oleh anaknya, yaitu Abdullah bin Ahmad. Apa kata beliau? Beliau pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, siapakah kelompok Rafidhah itu? Terus jawaban dari Imam Ahmad bin Hanbal, mereka adalah orang-orang yang mencela dan mengecam Abu Bakar dan Umar. Ya, ini semua ada dalilnya, teman-teman. Ya, perhatikan baik-baik. Karena di dalam kitab-kitab mereka, di ceramah-ceramah mereka, mereka mengkafirkan para sahabat. Bukan oknum, bukan oknum. Saya tidak menyebut oknum. Karena zaman sekarang, di zaman ini, kita mau mencari Syiah Zaidiyah yang dianggap mendekati Sunni, sudah tidak ada. Rata-rata Syiah yang ada sekarang adalah Rafidhah. Yang ada di Indonesia, di Iran, di London, dan di mana-mana, rata-rata mereka adalah Rafidhah. Kenapa saya sangat yakin? Karena di dalam pemahaman Syiah, ada yang namanya taqiyah, teman-teman.
Dan taqiyah itu wajib dilakukan oleh mereka untuk mendapatkan perhatian dunia. ارتد الناس بعد رسول الله إلا ثلاثة. اون ثلاثة شد به اندازه مثلا 500 میلیون تقیه این کار را کرد. Taqiyah itu memang bagian daripada Syiah. Ngeri. Dan agar mereka diakui sebagai agama yang benar. Namun dari kitab-kitab mereka sudah terpampang jelas bahwa mereka Syiah ini lahir dibangun atas kebencian pada para sahabat. Ya, jadi apa boleh buat? Membenci adalah sifat ataupun keburukan yang bisa melekat pada jiwa seseorang. Cabutlah kebencian yang ada di dalam hati. Tumbuh besar Al-Husain di Madinah, dan ketika ditinggal oleh ayahnya, ibunya, ketika Az-Zahra syahidah, beliau masuk ke kamar Az-Zahra dan melihat ibunya sudah tak bernyawa. Dia letakkan pipinya di telapak suci ibunya. ثم ربش الباب برجله فكسرها ودخل فاستقبلته فاطمة وصاحت يا أبتا وصاحت يا أبتا فلما حالت بينه وبينه رفع السيف وهو في غمده وجاء جنبها ورفع الصوت فضرب ذراعها ثم ضربها على عضدها. Apa ini? Akibat dari husnuzon. Ketika kita mengubah mode sensor kita kepada taqiyahnya Syiah dengan cara husnuzon, maka habis sudah teman-teman. Habis sudah. Maka apa yang akan terjadi? Mereka akan semakin leluasa. Tuh, orang Sunni sudah mulai husnuzon kepada kita. Mari kita doktrin orang-orang awam agar ikut kita, agar ikut Sunni, agar ikut Syiah. Nanti ketika banyak, kita nyanyi tepuk-tepuk dada, tepuk-tepuk pedang ke kepala. Lalu kita kafirkan para sahabat. Sudah ada beberapa video di Indonesia. Ada yang berani, ada yang sembunyi-sembunyi. Ada Syiah yang berani, teman-teman. Seperti ini videonya. Pembelaan Fatimah Zahra itu menjadikan tulang rusuknya patah. Pembelaan Fatimah Zahra terhadap imamah wal wilayah membuat seluruh tubuhnya lebam karena pukulan dan cambukan orang-orang yang tidak sepakat dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Ada Syiah-Syiah yang berani. Ada juga Syiah yang sembunyi-sembunyi, diam-diam. Karena apa? Kalian tahu sendiri ya, taqiyah. Kurang apa lagi buktinya? Kurang apa lagi? Silahkan dipikir.